Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam PPW malam hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti live ini bisa mengajak teman-teman kita, sel kita untuk bisa tergabung di dalam PPW malam hari ini. Saya tetap berharap kita tetap bersuka cita. Mungkin kita lagi dalam macet di perjalanan, tadi saya lihat lagi macet total. Saya berharap kita tidak mengurangi sukacita kita tetap bersyukur dan kita mengikuti PPW ini pada saat kita ada di jalan, kita mengikuti dengan penuh sukacita. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di daerah, baik yang ada di Papua, bahkan Kalimantan, Sumatera, bahkan yang ada di Sulawesi, bahkan di seluruh Pulau Jawa. Selamat mengikuti PPW malam hari ini. Bahkan mungkin yang mengikuti dari luar negeri. Saya percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan yang dahsyat. Kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Yang kami rindukan malam ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di atas segala yang kami lakukan. Dan kami mau agungkan Tuhan untuk selama-lamanya. Berdaulat Engkau Tuhan malam hari ini. Dan kami mau buka PPW kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita percaya firman-Nya yang memberikan kekuatan buat kita semua malam hari ini. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Yes, berikanku, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam yes, firman-Mu, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan. Sama-sama kita mau terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yang teguh menopang, teguh menopang. Katakan bukan aman. Yes, dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu, itu yang teguh menopang kami Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes,
Katakan sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan terbang. Yes, tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, mengatasi setiap masalah. Haleluya, sebab firman-Mu itu yang teguh menopang kami. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Nyatakan dengan iman sekali lagi, bukan aman. Yes, dalam-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, firman terangi jalan kita. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan, ada kekuatan, ada kuasa. Haleluya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya, di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, haleluya. Kebenaran yang bebaskan kita. Firman-Nya selalu berikan kita kekuatan. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan, segala tantangan. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yes, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Dalam namanya ada pengharapan. Mari kita katakan sungguh-sungguh dengan iman. Yes. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kekuatan. Katakan, hanya di dalam namanya, di dalam nama. Yes, nama di atas segala nama. Amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya, di dalam kuasanya
biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Amin. Yes, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia perisai kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman bahwa janji-Mu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya akan janji-Mu ya Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami, apapun keadaan kami hari ini, kami percaya janji-Mu akan digenapi. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya janji-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya, kami mau katakan Tuhan kami percaya. Kita katakan lagu ini dengan iman. Tuhan ku percaya yang berharap kepada
Engkau Tuhan yang setia terhadap janji-janji-Mu. Apapun keadaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada, saudara-saudara yang ada, apapun keadaanmu hari ini, Engkau punya Tuhan yang setia, yang menyembuhkan dan memulihkan. Aku mau berdoa bagi setiap mereka yang sakit Tuhan. Aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit mereka diangkat dari hidup mereka, dan kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan bagi mereka yang tertutup jalan. Saat ini Tuhan, biar pintu-pintu yang baru dibukakan bagi mereka. Mereka melihat jalan keluar yang datang daripada Tuhan. Mereka sekarang ini lagi bergumul dengan hubungan mereka. Biar Tuhan Engkau ada di dalam setiap hubungan yang ada. Engkau memulihkan dan Engkau memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini terjadi pemulihan. Terjadi keubahan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terjadi kesembuhan yang sempurna. Karena kami percaya kepada Allah kami yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa untuk pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Dan kami akan terus berdoa Tuhan. Dan kami percaya Engkau berdaulat dan Engkau ada di dalam PPW malam hari ini. Dalam nama Yesus. Yesus, Sheda Badaradaya Keda Budurundo Yoshende Damanaradaya. Shena Manarada Koda Badaradaya Sheda Badaradaya Monorundo Yosende. Kena Monorundo Koda Badaradaya Shende Namanarada. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu ya Bapakku. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami ya Bapa makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami ya Bapa. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena bagimu-lah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bapa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa, untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Bapa kami masih bisa memperoleh nafas kehidupan yang baik daripada-Mu, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan bisnis yang baik Bapa, gereja yang baik, gembala yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami menyembah Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari Bapa. Besar setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus pada malam hari ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, kami mengikuti ibadah PPW malam hari ini Bapa, kami percaya, kami mau sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa Indonesia Tuhan. Karena kami mengucap syukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kami melewati semua pandemi dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang kami lewati Tuhan, walaupun kadang kami tidak mengerti, Engkau izinkan ini semua terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Bapak. Kami percaya terus Kau pimpin Bapak Presiden kami dengan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu, sehingga dia dapat menjalankan Bapak, dapat membawa bangsa kami keluar dari pandemi dengan baik ya Bapa. Kami percaya semua pemimpin negara Bapa, dari pimpinan yang paling atas sampai paling bawah Tuhan, Kau berikan mereka hikmat kesehatian Bapa, untuk dapat menjaga negara kami dengan baik ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang kami kasihi Bapa, untuk founder kami Bapa, Om Wim, Tante Mechen ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh daripada beliaulah Bapak kami bisa ada sampai saat ini ya Bapak. Kami berdoa sehati memberkati founder kami Om Wim, Tante Mechen Bapak. Berkati mereka dengan umur yang panjang, kesehatan yang baik Bapak. Hikmat pewahyuan Allah turun atas hidup mereka senantiasa. Pakai hidup mereka Tuhan senantiasa jadi berkat, jadi terang, jadi garam Bapak. Sehingga setiap legacy yang mereka berikan pada kami Bapak, kami dapat ikuti Bapak. Dan kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala senior kami Pastor Juang dan Pastor Owen yang ada di Belanda Tuhan dalam pelayanan. Berkati mereka ya Bapak, pakai mereka terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapak. Sertai pelayanan mereka dengan luar biasa Bapak, sehingga melalui hidup mereka akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini juga Bapak untuk setiap Bapak Jemaat Gilgal dimanapun kami berada Bapak, maupun Bapak yang malam hari ini ikut beribadah mungkin bukan dari GBI Gilgal Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sungguh-sungguh melihat setiap kebutuhan kami, setiap pergumulan kami.
Kami hamba percaya Tuhan saat ini Bapa, tangan-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Bapa. Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Saat ini roh mereka sudah suam-suam kuku bakar. Kembali itu berapi-api dalam Engkau ya Bapa. Aku berdoa Bapa, apapun yang mereka hadapin saat ini Bapa. Aku berdoa Engkau tahu, Engkau terlebih tahu. Engkau terlalu tahu masalah mereka ya Tuhan. Tapi yang Engkau ingin mereka lakukan adalah duduk mendengarkan isi hati-Mu. Sehingga waktu mereka mau taat mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati mereka, Engkau sediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak bisa apa-apa, semua persiapan tidak ada artinya Bapa, tanpa pengurapan daripada-Mu. Hamba berdoa Bapa, pada firman-Mu disampaikan yang sakit Kau sembuhkan, yang datang Bapa pada malam hari ini dengan beban berat, dengan penuh masalah, berikan jalan keluar ya Bapa. Yang terikat dengan dosa Kau bebaskan ya Bapa. Dan hamba berdoa Bapa, biar segala puji, hormat, syukur, kemuliaan pada malam hari ini, hamba bawakan cuma dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Nah, malam hari ini izinkan saya untuk sharing firman Tuhan dengan berjudul Living in the God's Words. Ya, mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Wow, udah lama banget. Kita tidak mungkin... Waktu udah lewat cepat sekali ya, udah 2 tahun kita pandemi, dan saya percaya bahwa malam hari ini ada sesuatu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya. Dan saya berdoa kepada Tuhan apa yang saya harus sampaikan kepada setiap orang yang mengikuti PPW malam hari ini, dan Tuhan sampaikan dalam hati saya dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan, yaitu dari berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, siapa kita yang malam hari ini kita mau apa saja yang kita perbuat berhasil? Ya, saya percaya saya pasti juga mau ya. Semua pasti kita mau apa saja yang kita perbuat berhasil. Yang namanya apa saja Bapak Ibu, ya apa saja. Mungkin kita jualnya mungkin cuma siomay, saya percaya siomay kita pasti berhasil. Kita mau jualnya apapun juga, kan kata firman Tuhan tuh apa saja. Artinya tidak dibatasin hari ini, apapun pekerjaan kita, bidang kita, semuanya Tuhan dapat berkati, Tuhan dapat buat berhasil. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya cuma satu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya pengen bagikan sebuah rahasia yang sangat luar biasa sekali, yaitu apa? Untuk firman Tuhan katakan apa saja yang kita buat berhasil, kuncinya adalah apa? Kita kesukaannya. Kesukaannya apa dulu Bapak Ibu? Ya, kesukaan kita kalau umpamanya hobi kita lebih suka dengan pekerjaan kita, nggak bisa. Kesukaannya harus Taurat Tuhan dulu. Dan bukan cuma kesukaannya Taurat Tuhan Bapak Ibu, tapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jujur Bapak Ibu, sering setiap kali kita kalau dengar di gereja, setiap hari Minggu banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kepada kita untuk kita harus hidup dalam firman, harus sering baca Alkitab. Di gereja Gilgal juga kita dijual buku-buku Alkitab untuk baca Alkitab setahun, untuk kita benar-benar dibawa untuk bertumbuh, untuk mencintai firman Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup saya Bapak Ibu selama 29 tahun 28-29 tahun saya ikut Tuhan Bapak Ibu. Jujur yang namanya itu baca Alkitab tuh dulu bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit dan sangat membosankan. Artinya kalau saya baca Alkitab tuh benar-benar itu kayaknya ngantuk Bapak Ibu. Ayo jujur, siapa kita yang kalau baca Alkitab sama seperti saya pasti ngantuk. Nggak ngerti bacanya gimana karena tulisan kecil-kecil semuanya gitu Bapak Ibu ya. Karena saya tuh dulu lebih suka lihat majalah-majalah yang bergambar seperti Donald Bebek. Nah jadi kita kalau disuruh lihat tulisan tuh kayak kecil-kecil itu kan susah banget gitu kan. Makanya kalau disuruh baca Alkitab, aduh gimana disuruh baca Alkitab Bapak Ibu udah pasti susah banget gitu kan. Makanya dulu saya lebih suka
dengar khotbah, podcast, ataupun ya baca Bapak rohani saya, Pastor Juan selalu bilang, Jim kamu harus baca buku, ayo beli buku. Ya saya pertama kali belajar untuk beli buku Bapak Ibu. Banyak buku saya beli sampai setiap kali kalau seminar saya mesti beli buku. Waktu itu saya masih ingat sampai 10 juta lebih gitu ya. Tadi baca atau nggak tahu, pokoknya beli dulu gitu kan. Nah habis saya beli, saya baca dan saya mulai belajar Bapak Ibu bagaimana untuk membaca. Nah tapi di dalam membaca kitab ini, di dalam membaca, saya akhirnya bisa suka membaca buku-buku rohani. Tapi masih satu yang saya masih belum bisa baca Bapak Ibu, yaitu baca Alkitab. Jujur kalau baca Alkitab itu agak membosankan ya. Nah tapi waktu saya membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan kita harus kesukaannya itu Taurat Tuhan. Bukan buku renungan harian, bukan buku rohani yang lain, bukan podcast, bukannya YouTube channel pendeta lain, bukan. Kita punya kesukaan itu harus Taurat Tuhan, harus firman Tuhan, kita harus baca Alkitab. Ya, dan harus bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Yang ini agak berat, ini agak susah. Makanya 20 tahun lebih saya Bapak Ibu, saya jujurly ya. Saya tidak melakukan hal ini. Makanya apa yang terjadi dalam kehidupan saya, memang kelihatannya di depan saya tahu firman, saya banyak baca, tapi jujur saya tidak pernah intim dengan firman Tuhan. Saya tidak pernah baca, makanya apa saja yang saya perbuat tidak berhasil. Makanya Tuhan izinkan saya mengalami masa dalam kehidupan saya, apa yang saya bangun habis semuanya Bapak Ibu. Tapi pada waktu 5-6 tahun yang lalu di dalam keadaan saya benar-benar dalam keadaan terpuruk dalam kehidupan saya mulai back to Bible. Saya mulai baca Alkitab dan saya mulai merenungkan firman Tuhan. Di situ baru saya tahu ini harta karun yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa banget. Dan waktu saya mulai bisa untuk merenungkan firman Tuhan. Saya waktu kesukaannya sama Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam kehidupan saya. Apa saja yang saya perbuat itu Tuhan buat berhasil Bapak Ibu. Wow, luar biasa banget. Nah makanya Bapak Ibu, saya malam hari ini gak akan panjang. Saya akan bagikan Bapak Ibu 6 tips, ya 6 langkah. Wah banyak banget ya 6 ya. Saya gak tahu waktunya cukup atau enggak. Ya ada 6, saya akan cepat Bapak Ibu, saya akan cepat. Tapi ini benar-benar Bapak Ibu, karena dulu saya nggak pernah belajar, nggak ada yang ajarin saya juga langkah-langkah ini Bapak Ibu. 6 langkah ini kalau kita lakukan Bapak Ibu, saya percaya selesai daripada PPW ini, setiap kita pasti mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada amin semuanya? Oke, dengan cepat ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita dapat waktu baca Alkitab itu, kita dapat enjoy, dapat semangat, dapat antusias Bapak Ibu. Karena waktu 5 tahun yang lalu saya lakukan, saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada satu hari pun saya miss membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kuncinya adalah apa? Rupanya untuk kita bisa baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kunci yang pertama, kita harus mempersiapkan hati kita. Gimana mempersiapkan hati kita? Nah, Daud aja Bapak Ibu sebagai seorang pemazmur, dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 3, dikatakan seperti gini. Mazmur 103 ayat 1 dikatakan seperti gini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah kalau kita baca baik-baik Bapak Ibu, Daud mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu artinya apa sih Bapak Ibu? Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, kenapa kita kadang-kadang baca Alkitab tuh kayaknya ngantuk, bosen, gak ngerti. Karena kita punya roh ini belum connect Bapak Ibu, belum aktif, belum on. Kadang-kadang kita kalau ngantuk, pikiran kita kemana-mana, ya gak bisa Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali untuk kita bisa masuk firman Tuhan itu adalah Tuhan itu adalah firman. Dan Tuhan itu juga roh Bapak Ibu. Kalau roh kita ini masih suam-suam kuku, masih lemes, kita masih belum bangkitkan roh kita, ya nggak bisa masuk, frekuensinya masih AM, kita mesti naikkan dulu ke FM, makanya kita harus memuji Tuhan, makanya nggak heran Bapak Ibu, kita kalau ke gereja coba, ke komsel, yang kita lakukan pertama apa? Kan memuji Tuhan dulu, nggak mungkin datang ke gereja dengar khotbah dulu Bapak Ibu, karena kita punya tanah hati yang kerasnya harus digemburkan, dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan Bapak Ibu, disitulah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Luar biasa Bapak Ibu, ada amin. Jadi waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan tuh hadir Bapak Ibu. Tuhan itu datang bertata di atas pujian umatnya. Makanya kalau kita udah nyembah Tuhan, udah muji Tuhan, udah semangat roh kita, udah kita basah roh. Wah itu Bapak Ibu, kita itu gampang. Waktu baca Alkitab tuh enak banget Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita nggak mempersiapin waktu kita,
Asal baca Alkitab cuma kayak absen doang, kita nggak bangun dulu roh kita Bapak Ibu, nggak heran. Kita akhirnya baca Alkitab itu juga nggak ngerti apa yang dibaca. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, yang kita harus lakukan adalah bangun dulu roh kita. Kita harus muji Tuhan, kita sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, adalah apa? Ingat, yang kedua jangan kita baca buku renungan harian. Tapi kita harus baca Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau kita tuh untuk merenungkan firman. Ingat Bapak Ibu, Alkitab tidak suruh kita untuk baca Alkitab. Tapi merenungkan firman Tuhan. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Merenungkan firman itu bukan cuma baca. Tapi kita baca dan tapi kita renungkan. Kita baca berulang-ulang untuk tanya. Merenungkan itu berasal daripada kata meditate the words of God. Meditate itu seperti meditasi Bapak Ibu. Kita pikirkan ayat ini Tuhan mau bicara apa. Tanya sama Tuhan. Jadi saya kadang-kadang lucu Bapak Ibu ketemu orang ya. Hari ini saya udah baca 3 pasal loh. Kita baca Alkitab tuh bukan soal Tuhan tuh namanya merenungkan firman Tuhan tuh bukannya berapa banyak pasal yang kita baca. Bukan berapa banyak ayat yang kita baca Bapak Ibu. Cukup 1 ayat tapi kita tanya sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa melalui ayat ini. Halo? Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena kita tuh macam kayak kejar absen Bapak Ibu. Setiap hari bacanya 3 pasal, 2 pasal dan kita pikir kita sudah rohani. Kita sudah baca Alkitab, tidak. Tuhan tidak suruh kita baca Alkitab sekali lagi Bapak Ibu. Tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita baca, habis kita baca dan kita tanya apa yang Tuhan mau bicara melalui ayat ini. Ada amin? Dan yang ketiga Bapak Ibu. Kita baca hal yang ketiga yang kita harus lakukan adalah apa? Ingat Bapak Ibu, ini yang penting yang ketiga. Baca Alkitab, kita harus teratur. Ya, baca Alkitab itu harus teratur karena gini, kita harus fokus Bapak Ibu dengan apa yang Tuhan mau bicara dengan kita. Bukan apa yang kita pengen dengar. Halo, saya perjelas di sini Bapak Ibu. Waktu kita baca Alkitab, kita harus fokus kepada apa yang mau Tuhan bicara hari ini, bukan apa yang kita pengen dengar. Jujur Bapak Ibu, kita kalau baca Alkitab, ya sering nggak kita suka lompat-lompat, skip, kadang-kadang kita juga ya bolak-balik, mungkin kita lempar Alkitab, kita turun, kebukanya apa? Kejadian 12, nah itu berarti Tuhan mau bicara sama saya kejadian 12. Bukan seperti itu bacanya Bapak Ibu. Kita harus teratur, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur Bapak Ibu. Kita baca dalam Matius 1, di Matius 1 kita tanya, kita baca silsilah Tuhan Yesus. Nah jujur Bapak Ibu, siapa kita pada waktu baca silsilah Tuhan Yesus, kita suka skip. Ayo, pasti kita skip, apa nih silsilah Tuhan Yesus, emangnya kita mau belajar sensus gitu kan. Tapi sebenarnya kita coba mulai kalau namanya kita dengan teratur, kita harus tanya Tuhan melalui silsilah Tuhan Yesus dari Matius 1 ayat 1 ini, Tuhan mau bicara apa ya? Halo, ya. Jadi kita bukannya cap cip cup mana yang kita mau. Oh kita lagi kurang sehat nih. Mana ayat-ayat mengenai kesembuhan. Tuhan gak perlu diingatkan Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu kalau kita sakit Tuhan pasti bisa sembuhkan kita. Kita tidak perlu klaim-klaim Tuhan. Kita lagi keadaan susah, bisnis kita lagi sepi. Kita mau klaim Tuhan mana ayat mengenai saya bisa klaim-klaim Tuhan. Supaya mungkin Tuhan lupa nih berkatin saya. Jadi saya ada ayatnya untuk saya klaim. Gak perlu Bapak Ibu. Ya, kita cukup fokus dengan apa? Kita cukup fokus dengan kita baca firman Tuhan. Saya sangat diberkati banget dengan kisah waktu Lukas 5, di mana Petrus sepanjang malam nangkap ikan dan hasilnya 0. Tuhan tahu Petrus hasilnya 0, gak dapat apa-apa. Tuhan tahu masalah Petrus. Tapi yang Tuhan bilang sama Petrus apa? Saya naik ke perahu, saya mulai ngajar. Artinya di sini Tuhan tahu masalah kita semua Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau, kita dengerin dulu Tuhan bicara. Kita kalau baca dalam Lukas 5 Bapak Ibu, nggak ada waktu di sini, tapi Bapak Ibu bisa pelajarin di Lukas 5. Apa yang Tuhan Yesus katakan di atas perahu tidak ditulis. Artinya apa? Bisa jadi apa yang Tuhan Yesus bicara di atas perahu itu beda. Tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah Petrus yang lagi bangkrut. Nggak ada hubungan. Tapi yang Petrus lakukan adalah apa? Dia taat mau duduk dan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Setelah selesai Yesus mengajar, setelah selesai Petrus mendengarkan suara Tuhan Yesus
Tuhan Yesus yang langsung berinisiatif. Ayo Petrus ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, langsung dapat 2 kapal penuh dengan ikan. Haleluya, luar biasa. Jadi Tuhan mau kasih tahu pada kita, masalah kita Tuhan udah tahu. Yang Tuhan mau kita duduk dulu, dengerin Tuhan ngomong. Saat teduh dulu, fokus dulu dengan Tuhan mau bicara. Tuhan mau bicara apa sama kita, kita dengar. Jangan kita skip. Ya, jadi itu penting Bapak Ibu. Sama seperti kita kalau ketemu sama Presiden Jokowi, kita mau mengajukan sebuah proposal, proyek. Ya, kita nggak mungkin kita ketemu Pak Presiden Jokowi langsung menyampaikan proyeknya kita, enggak. Kita harus duduk dulu, dengerin dulu Presiden ngomong. Mungkin Pak Presiden lagi ngomongin mengenai tanda Indonesia, tanahnya subur, jagungnya manis. Kita mesti duduk manis dengerinnya dengan hati kita. Nggak mungkin kita bilang sama Pak Presiden, stop, nggak ada hubungannya. Ini saya mau datang bawa proyek saya mau bawa proposal saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Sama, kita datang sama Tuhan lagi saat teduh. Kita duduk, dengerin dulu Tuhan bicara. Jangan keinginan kita, Tuhan udah tahu masalah kita. Yang Tuhan mau ketaatan kita duduk di kakinya. Dan merenungkan firman-Nya dan Tuhan pengen bicara atas kita. Ada amin. Pada saat kita taat, saat teduh kita dulu melakukan bagian kita. Baru selesai saat teduh, Tuhan bilang apa? Ayo ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu bicara tempat yang susah. Hari ini keadaan tidak tambah gampang, keadaan tidak tambah mudah dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Justru di tengah kesulitan, Tuhan pengen bikin mujizat dalam kehidupan kita semuanya. Ada amin semuanya? Ada amin? Haleluya. Nah yang keempat Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab tadi yang ketiga adalah apa? Harus teratur. Nah yang keempat Bapak Ibu, untuk baca Alkitab yang benar adalah kita harus tulis setiap rema yang kita dapat Bapak Ibu. Jadi kita lagi saat teduh, lagi merenungkan firman Tuhan, kita harus catat Bapak Ibu. Di Yeremia 30 ayat 2 dikatakan seperti gini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu di dalam sebuah kitab. Jadi Tuhan mau setiap perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita itu kita catat Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu di kantor-kantor di luar negeri, di perusahaan besar, kalau kita meeting sama seorang pimpinan, yang kita harus lakukan adalah apa? Waktu pimpinan kita bicara, kita harus catat. Artinya apa? Kita respect, kita pay attention, kita benar-benar perhatikan. Coba kita kalau bicara dengan seorang pemimpin besar di luar negeri, kita meeting, kita nggak catat, kita pasti kena marah. Ya, berarti kamu nggak respect, kamu nanti bisa lupa. Jadi yang namanya mencatat itu artinya kita respect. Kita benar-benar pay attention. Ya. Hal yang sama, Tuhan bisa tahu kita tuh respect Tuhan gak sih lagi saat teduh. Kalau kita cuma main-main aja, jangan harap Tuhan mau bicara Bapak Ibu. Jangan harap dapat rema dari Tuhan Bapak Ibu. Makanya baca Alkitab kalau cuma asal-asal doang, gue gak ngerti, gue gak dapat apa-apa. Ya pasti, karena kita tidak pernah yang namanya itu duduk. Saya sangat diberkati banget dengan Rick Warren berkata seperti gini. Dia dalam statementnya mengatakan seperti ini Bapak Ibu. If you really haven't studied the Bible yet, you haven't really studied the words of God, kamu belum sungguh-sungguh saat teduh sebelum you write down what the truth you discover. Artinya Rick Warren juga bilang, kamu itu kalau saat teduh nggak nyatet, kamu tuh belum apa-apa, belum saat teduh. Kamu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan yang besar di Amerika aja bisa mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Artinya saya percaya penting sekali waktu Tuhan lagi mau berbicara, kita siapkan catatan kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan, waktu kita siapkan Bapak Ibu catatan kita. Di situ kita akan mendapat rema Tuhan. Tuhan akan bicara sama kita banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu akan Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Ada amin semuanya? Dan yang kelima, yang paling penting, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat rema Tuhan, apa yang Tuhan pengen bicara terhadap kita. Yang penting adalah apa? Kita lakukan firman tersebut. Jadi kalau cuma catat, cuma saat teduh, kita merenungkan firman, tapi tidak kita lakukan, itu sama juga percuma. Satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu, setiap hari berkat Tuhan itu melimpah atas kita. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita taat dulu lakukan. Contohnya, kita udah belum mengampunin. Kita masih sibuk minta berkat. Tapi kita tidak bisa mengampunin. Untuk kita diberkatin Tuhan, kita nggak usah sibuk doa pagi, siang, dan malam. Lakukan dulu yang belum kita lakukan atas firman Tuhan.
Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa kita sulit mengampunin? Kenapa kita sulit bayar perpuluhan? Kenapa kita sulit melayanin? Kenapa kita sulit untuk mengampunin orang? Kenapa semuanya sulit? Karena kita cuma dengar dari kata pendeta. Beda halnya itu kalau umpamanya kita baca firman dan Tuhan yang bicara atas kita. Tidak perlu ada satu hamba Tuhan yang perlu bicara dalam kehidupan kita. Tapi waktu rema Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita yang akan lakukan. Kita akan gampang mengampunin, kita akan gampang memberi, kita akan gampang melayanin. Makanya dalam kehidupan saya percaya kadang-kadang kita masih diperhadapkan di kantor. Hal yang sama, ketemu dengan kita punya sales manager yang berulang-ulang ketahuan mengambil uang perusahaan atau segala macam. Mungkin di kantor, saya punya salah satu daripada pimpinan di kantor saya, dia bilang kebetulan, dia selalu ngomong, udah Ko Jimmy, ini saya di luar batas saya, dia berulang-ulang, kayaknya udah mesti dipecat, udah gak bisa lagi dipertahankan. Saya bilang, cuma simple kok. Orang waktu bikin salah, melakukan sebuah kesalahan walaupun kesalahan itu fatal, berapa kali kita harus ngampunin seseorang Bapak Ibu? Mungkin kalau di dunia ngomong 3 kali, tapi firman Tuhan Yesus ngomong 7 kali, 70 kali. Melakukan firman Tuhan itu jauh lebih sulit dibandingkan khotbah Bapak Ibu. Makanya kalau orang pintar khotbah belum tentu bisa melakukan firman Tuhan. Yang kita harus dituntut dalam melakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu adalah selalu check and recheck hati kita, hidup kita. Kita sudah belum melakukan firman Tuhan ini. Kita sudah lakukan belum apa yang kehendak Tuhan. Pada saat kita mau taat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat tidak perlu dicari Bapak Ibu. Firman Tuhan belum akan dikejar dalam kehidupan kita. Makanya waktu saya tahu kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan yang terakhir Bapak Ibu karena waktu udah, ini jamnya udah ini. Yang terakhir Bapak Ibu adalah yang ke-6, sebelum saya summary nanti, yang ke-6 adalah apa? Kita harus lakukan setiap hari. Jadi saat teduh itu Bapak Ibu bukan seminggu sekali, bukan seminggu 3 kali, bukan seminggu 2 kali, setiap hari. Amsal 8 ayat 34 mengatakan seperti gini, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan ia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi Bapak Ibu, setelah kebenaran firman Tuhan saya hidupkan 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, dan saya ngalamin. Saya tidak pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan berkatin saya, tidak pernah. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan katakan bahwa carilah dulu kerajaan serta kebenarannya, semua ditambahkan. Seperti saya dulu berat saya 93 kilo Bapak Ibu. Saya nggak pernah doa minta kurus. Yang saya lakukan apa? Jaga makan, olahraga, kurus datang sendiri. Sama, kita nggak usah doa Tuhan berkati saya. Carilah dulu kerajaan Allah. Firman Tuhan ngomong apa? Lakukan aja. Maka berkat mengalir dalam kehidupan kita. Makanya saya amazed sama Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja dikerjain Tuhan buat berhasil. Penutupan kemarin selama pandemi kita melihat begitu banyak, begitu luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Kita mengalami peningkatan penjualan tadinya mencapai 50%, ditutup lebaran sebelum kemarin. Saya karena setia, cuma bagian saya cuma setia aja lakuin firman Tuhan. Dan saya tidak pernah minta Tuhan berkat omset saya naikin, enggak. Tuhan yang lakukan sampai kita bisa mencapai 2 kali lipat omset kita sebelum pandemi. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Saya tidak pernah minta Tuhan, minta omset saya berapa kali enggak pernah. Saya cuma lakukan apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka janji Tuhan apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Malam hari ini Bapak Ibu saya pengen tutup dalam doa. Supaya setiap kita yang hadir, saya ngomong yang minta maaf terlalu cepat karena poinnya banyak. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Saya seperti nge-rap tadi hari ini membawakan firman Tuhan. Tapi saya minta Roh Kudus malam hari ini. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas tapi Engkau yang tidak terbatas. Kau materaikan setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam setiap hati orang yang mendengar, menonton PPW malam hari ini Tuhan. Supaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami bukan cuma baca Alkitab ya Tuhan. Tapi kami mau kesukaan kami adalah merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam Bapa. Hamba berdoa Bapa supaya Roh Kudus Engkau mampukan setiap daripada kami untuk mau datang di hadirat-Mu. Kami mau menjadi Maria Bapa. Di hadapan-Mu Bapa yang duduk di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Kami mau menjadi Daud dalam kehidupan kami Bapa. Yang kehidupan kami hanya satu,
Kesukaan kami hanya merenungkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Bapa jika selama ini kami tidak pernah duduk di kaki-Mu, tidak pernah sungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa Bapa biar Roh Kudus Engkau berikan kami kemampuan. Setiap kali membaca firman-Mu, biar rema-Mu yang menyingkapkan kebenaran-Mu. Apa yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar Bapa. Dan tidak pernah timbul di hati mereka, Engkau sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Yaitu mereka yang mau duduk setiap pagi di kaki-Mu Bapa dan mendengarkan suara isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dan biar hamba-Mu berdoa Bapa, biar segala puji, hormat, syukur pada malam hari ini Bapa, hamba cuma menaikkan dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. God bless you. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Vanda. Luar biasa. Terima kasih Pak Jimmy. Bagi Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa kasih thank you di kolom chat yang ada buat Pak Jimmy yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Seberapa besar engkau mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan, tergantung seberapa besar engkau merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidupmu. Seberapa besar engkau melakukan dan merenungkan firman di dalam hidupmu, sebegitu pula kepenuhan Allah terjadi dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan doa berkat malam hari ini. Biar berkat daripada Tuhan turun atas kami pada malam hari ini. Kami menjadi orang-orang yang giat dan mau merenungkan dan melaksanakan firman itu dalam setiap kami. Kami adalah pelaku-pelaku firman yang setia, yang didapati Tuhan setia melakukan kebenaran dalam hidup kami. Kami mau mencintai kebenaran lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, biar berkat kekuatan Roh Kudus-Mu turun atas kami malam hari ini. Berkat Abraham dan berkat Ishak, berkat Yakub mengalir atas setiap kami dengan apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.